Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan presentasi kelarutan dan distribusi dalam fisika farmasi. Yang pertama itu larutan. Larutan adalah sedian cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang saling bercampur. Bentuk larutan dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari seperti teh manis, larutan garam, dan lain-lain. Dalam bidang farmasi, larutan dapat diaplikasikan dalam bentuk sediaan sirup obat, mouthwash, tetes hidung, tetes telinga, tetes mata, gargle, betadine, dan lain-lain. Contoh sediaannya yaitu sirup, lotion, dan suspensi. Larutan berdasarkan fase keseimbangan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, larutan tidak atau hampir jenuh. Yang kedua, larutan jenuh. Dan yang ketiga, larutan lewat jenuh. Larutan tak jenuh adalah larutan yang mengandung zat terlarut dalam konsentrasi di bawah konsentrasi yang diperlukan. Larutan jenuh adalah zat terlarut berada dalam kesetimbangan dengan fase padat. Larutan lewat jenuh adalah larutan pada suhu tertentu yang mengandung zat terlarut lebih banyak daripada normal sehingga terdapat zat yang tidak larut. Contoh, misal gelas air mampu melarutkan 10 sendok gula. Jika ke dalam segelas air tersebut kita masukkan 5 sendok gula, maka gula tersebut akan larut seluruhnya dan larut yang terbentuk adalah larutan tidak atau hampir jenuh. Jika ke dalam gelas tersebut kita masukkan tepat 10 sendok gula, maka larutan yang terbentuk adalah larutan jenuh dan gulanya juga larut semua. Sedangkan jika kita masukkan lebih dari 10 sendok gula ke dalam gelas tersebut, maka larutan yang terbentuk adalah larutan lewat jenuh. Dan kelebihan gula yang tidak bisa dilarutkan oleh pelarut akan mengendap di dalam gelas. Oke, sekarang kita bahas istilah kelarutan. Istilah kelarutan dapat didefinisikan dalam istilah kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada suhu tertentu, dan dapat pula dinyatakan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk memenuhi dispersi molekul yang homogen. Nah, di sini kita ada istilah kelarutan dalam farmakope Indonesia ya. Di sini ada pembagiannya. Jadi dimulai dengan sangat mudah larut, lalu agak sukar larut, sangat sukar larut, dan praktis tidak larut. Ini maksudnya bagian pelarut yang dibutuhkan untuk satu bagian zat terlarut. Jadi kalau misalkan sangat mudah larut, bagian yang dibutuhkannya itu kurang dari satu bagian, jadi sangat mudah ya. Kalau mudah larut, yang dibutuhkan itu 1-10 bagian. Untuk yang larut 10-30 bagian, agak sukar larut 30-100 bagian, sukar larut 100-1000 bagian, sangat sukar larut 1000-10.000 bagian, dan yang praktis tidak larut ini lebih dari 10.000 bagian. Nah, di sini ada interaksi zat terlarut dengan pelarutnya. Kelarutan zat dalam pelarutnya berdasarkan prinsip like dissolve like, yaitu zat akan larut dalam pelarut yang sesuai atau sama. Nah, di sini pelarutnya ada 3 jenis ya. Ada satu pelarut yang polar, contohnya itu ada air. Pelarut semipolar, contohnya ada keton dan alkohol. Dan pelarut nonpolar, contohnya pentana, heksana, benzena, toluene. Nah, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.